Oke, kita masih bermain dengan grafik fungsi trigonometri sekarang. Nah, pertama-tama silahkan teman-teman buka Google-nya, lalu ketik kata kunci ini ya, Desmos Function. Terus di bagian grafing kalkulator, silahkan nanti kalian open link in new tab. Nanti munculnya akan seperti ini. Ya, kosong ya. Kenapa kosong? Ya, karena di sini teman-teman bisa menulis fungsi ya macam-macam, fungsi trigonometri, fungsi linier, kuadrat, dan sebagainya. Nah, karena kita belajar fungsi trigonometri, kita coba dulu. Mau gambar fungsi sinus, berarti gimana ketiknya? Ya, kita ketik di sini, nanti misalnya Y sama dengan sin X. Nah, langsung kelihatan kan? Ya, langsung kelihatan. Tapi coba teman-teman lihat. Di sini kok angkanya 0,246 bukannya dalam derajat ya? Nah, coba teman-teman lihat di sini, di titik puncaknya. Nah, ini kan V per 2. Nah, berarti ini satuannya dalam derajat atau radian yang sumbu X-nya? Masih dalam radian ya. Ya, ini kalau misalnya masih dalam radian. Karena sin V per 2 sama dengan sin berapa? Sin 90 derajat ya. Hasilnya kan 1. Ya, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngubah ke derajat, nah, pilih yang pengaturan grafik ini. Pilih di bagian derajat. Nah, lalu di sumbu X-nya kalian ganti jadi min 360 sampai X-nya ini 360. Nah, oke. Nah, di sini kelihatan kan? Kalau misalnya dia itu titik puncaknya ada di, nah ini, 90 derajat, terus nilai Y-nya itu adalah 1. Oke, pertama pengenalannya itu dulu. Ingat fungsi sinus kayak gimana? Dia puncak dulu, lalu ada lembahnya ya. Lembahnya di mana? Ya, nyampe di 360 derajat ini. Nah, kita mau coba untuk mengubah grafik fungsi sinus ini. Oke, caranya gimana? Nah, teman-teman lihat di sini. Ini kan 90 derajat puncaknya di sini kan? Ya, 90 derajat itu merupakan puncak dari fungsi sinus. Misalnya, ini kan 1 nilainya ya kan? Bapak mau ubah nih. Bisa nggak ini jadi lebih tinggi? Misalnya jadi 2. Bisa. Caranya gimana? Oke, kita kopas dulu ininya. Lalu kita kasih angka 2 di depannya. Jadi 2 kali sin X. Nah, kelihatan kan teman-teman grafik yang warna biru. Jadi maksudnya adalah hasil dari semua sudut di ya, sin X ini dikalikan dengan 2. Jadinya dia di sini titik puncaknya sekarang. Kayak gitu. Untuk yang fungsi sinus. Kalau misalnya, oh bisa nggak Pak kalau misalnya ini kan tadinya di atas. Dipindahin ke bawah jadi di min 1. Bisa. Caranya gimana? Coba. Menggunakan yang tadi. Berarti kita ketik apa di sini? Iya, kita ketik Y sama dengan minus 1 atau min aja langsung sin X. Nah, jadinya kayak begini ya. Fungsinya itu ya terbalik. Kebalikannya dari sin X. Jadi yang atas di bawah, yang bawah jadi di atas. Seperti itu. Jadi ada dua fungsi ini tadi. Sin X, terus 2 sin X. Nah, 2 sin X, terus sama min sin X. Coba teman-teman lihat dua fungsi ini dulu. Apa yang sama dari kedua fungsi ini? Ya, yang sama itu di titik ini ya, 0. Terus sama ini, 180 sama 360. Kalau di rentang sudut 0 sampai 360 derajat. Mereka sama-sama nilainya berapa? Nilai Y-nya sama-sama 0 ya. Kenapa? Ya karena kalau kita masukin di sininya sudutnya, sin 0. Sin 0 berapa? 0 kan? 0 kali 2 ya 0 juga. Ya berarti dia ketemunya di situ juga. Kayak gitu. Jadi ini samaannya dari fungsi sin X dengan 2 sin X. Coba, sin X dengan min sin X. Apa yang sama? Ya di tempat yang tadi juga ya, 0, 180, sama 360 derajat. Karena kalau misalnya sin 0 kan 0. Dikalikan dengan minus, ya jadinya 0 juga. Kayak gitu. Jadi itu perbedaannya antara fungsi misalnya sin X, 2 sin X, sama min sin X. Saya nanti teman-teman mau coba. Berarti kalau misalnya titik puncaknya ini mau jadi 3, gimana? Ya udah berarti ketik aja 3 sin X. Nah, jadi naik lagi kan.
yang puncak makin naik puncaknya, yang lembah juga makin turun lembahnya, kayak gitu. Atau misalnya lagi, Y sama dengan min 2 sin X. Oke, jadi antara 2 sama min 2 juga sama ya kayak tadi. Kalau ini 2 dengan min 2. Kalau yang satu lagi tadi sin X dengan min sin X. Jadi perubahan titik puncak ini, titik puncak dan titik minimumnya tadi, itu dinamakan perubahan amplitudo ya. Kalau misalnya di fisika, pasti teman-teman udah pernah belajar sih. Jadi intinya adalah puncaknya ini sama lembahnya ini tuh dia berubah apakah makin naik ataukah makin turun. Oke, itu yang sinus. Kalau misalnya yang cosinus gimana? Ya udah berarti intinya sama aja sih sebenarnya. Kita coba buka lagi. Oke, Y sama dengan cos X. Oke, cos X kayak gini ya bentuknya. Ingat, dia setengah puncak dulu, baru turun, baru setengah puncak lagi. Ya, misalnya kalian mau ubah lagi ke dalam derajat, juga boleh. Atau misalnya kalian nyaman pakai yang radian, kayak yang sebelumnya tadi, juga sama aja sih, boleh-boleh juga. Kayak gini ya, kalau misalnya fungsi yang cos X. Ya, cos X dia naik dulu, ada setengah dulu, terus turun, terus sampai setengahnya lagi di sini, 360 derajat. Nah, kita coba-coba aja lagi kayak yang tadi. Kalau 2 cos X kayak gimana? Ya udah berarti puncaknya makin puncak, terus lembahnya makin lembah. Berarti gimana? 2 cos X. Oh, jadinya kayak begini nih. Dari yang cos 0 kan 1, ya kan? Terus dikalikan 2, ya hasilnya jadi 2. Ya jadi di sini, ya kan? Untuk yang Y sama dengan 2 cos X. Terus apa lagi? Ya, misalnya pakai yang minus. Y sama dengan min cos X. Kayak gimana? Nah, jadi kayak gini kan? Mirip tuh kayak yang tadi. Mirip kayak fungsi sinus. Terus kalau misalnya Y sama dengan min 2 cos X. Oh, min 2 cos X berarti jadinya bentuknya kayak begini. Dia merupakan ya kebalikannya dari yang 2 cos X tadi. Ya intinya gampangnya di situ ya, bahwa teman-teman tuh lihat aja nilainya untuk di sudut tertentu. Misal, oh ini fungsi cos X. Kenapa? Karena kalau misalnya X-nya itu 0, dia nilai Y-nya itu 1 di, berapa? Ya benar ya, 1 di sini. Terus kalau misalnya dia ternyata begini fungsinya, fungsi cos X bukan. Bukan, karena dia itu kalau cos-nya 0, Y-nya di sini malah min 1. Berarti dia itu adalah fungsi minus cos X. Kayak gitu. Nah, ini angka-angkanya bisa positif, bisa negatif, bisa juga pecahan ya. Jadi misalnya Y sama dengan setengah cos X. Oke, gimana nulisnya? Setengah cos X. Oh, setengahnya di sini pakai titik ya. Ya, setengah cos X. Berarti dia amplitudonya turun jadi bernilai setengah ya. Coba bandingin sama Y sama dengan cos X. Coba lihat. Kelihatan bedanya? Ya, kelihatan bedanya ya. Karena kalau misalnya di cos 0, untuk yang Y sama dengan cos X, nilainya 1. Nah, kalau misalnya untuk yang setengah cos X, dia nilainya jadi jadinya di setengah. Oke, kayak begitu ya. Jadi, pahami perbedaannya antara amplitudo-amplitudo ini. Jadi kalau misalnya yang namanya amplitudo, ya udah tinggal perubahan puncaknya aja. Tapi di titik-titik ini nih, nah titik-titik yang krusial ini dia tuh nggak berubah, dia ketemu juga. Coba lihat. Nah, nggak berubah kan? Dia ketemunya di sini-sini juga. Nah, kayak gitu intinya. Yang membedakan antara ya satu fungsi dengan fungsi lainnya. Untuk sinus atau misalnya cosinus atau nanti tangen misalnya, biasanya kita belajar sinus sama cosinus aja ya. Amplitudonya kalau berubah ya udah modelnya kayak begini gitu. Jadi untuk yang sudut di sininya sama di sininya tuh 90, 270 dia tuh nggak berubah ya, nggak ada naiknya, nggak ada turunnya, dia ketemu-temunya di situ juga. Oke, contohnya kayak gitu ya untuk perubahan amplitudo dari fungsi trigonometri. Ya silahkan kalian explore lagi, misalnya angkanya mau diubah jadi berapa, nanti muncul grafiknya kayak gimana. Oke.